Pemirsa Sore NTB, hari ini Jumat 14 Maret 2025, saya sedang berada di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram. Dan hari ini kita akan melihat bersama bagaimana aktivitas warga binaan selama bulan suci Ramadan dan juga bagaimana aktivitas dari warga binaan yang sedang mengikuti pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian seperti keterampilan yang selama ini dilatih bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram. Selama bulan suci Ramadan, warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram melakukan beragam kegiatan. Warga binaan juga rutin mengikuti pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti pelatihan keterampilan menjahit, membuat kerajinan tangan, hingga kegiatan pendidikan dan keagamaan. Sekitar pukul 9.30 WITA setiap harinya, ratusan warga binaan berkumpul di Masjid Lapas untuk mengikuti pengajian dan belajar keagamaan yang dipandu oleh 3 ustazah dari Yayasan Aisyah. Di sini jumlah warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian, yaitu khususnya yang beragama Muslim itu sekitar 100-an orang, 160 orang sesuai dengan agama Islam yang ada di Lapas Perempuan Mataram. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya ini adalah kegiatan rutin kami di setiap hari Jumat pagi, di mana kami juga bekerja sama dengan Yayasan Aisyah untuk memberikan bimbingan atau memberikan hafalan Al-Quran, kemudian memberikan belajar Iqra, membaca Al-Quran. Jadinya ini kegiatan rutin kita, apalagi di momentum bulan suci Ramadan ini kami makin meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Sejauh ini yang menjadi kendala apa? Sejauh ini yang menjadi kendala sih selama ini tidak ada kendala karena kegiatan ini terus rutin kami bisa lakukan. Untuk sarana dan prasarananya pun kami sediakan seperti Iqra, Al-Quran, dan kami juga mendatangkan ustazah yang tentunya sesuai dengan bidangnya Bu Ustazah. Kalau kegiatan pembinaan kepribadian itu apa saja selain kegiatan ini? Oh ya, baik. Untuk kegiatan pembinaan kepribadian itu selain kegiatan keagamaan, ada juga kegiatan wawasan berbangsa dan bernegara, yaitu berupa apel mereka, apel WBP, kemudian ada pembacaan catur dharma, kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu-lagu bagimu negeri, seperti itu. Kemudian ada kegiatan kepramukaan. Kemudian ada kegiatan konseling juga. Kita juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk konselingnya. Siapa namanya, Mbak? Ana Ernawati. Di sini kena kasus apa? Kena kasus tipikor, Pak. Oh, tipikor. Terus ini belajar ngaji ini sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Sudah hafal berapa juz? Baru 2 juz, Pak. 2 juz. Kendalanya di mana? Kita itu kalau melanjutkan biasanya terkendala dengan yang kemarin itu murojaahnya yang kurang, jadi agak tersendat-sendat gitu. Makanya untuk menambah kita harus murojaah kembali yang kemarin supaya baru bisa menambah lagi. Sejauh ini ada bantuan dari pembina atau dari teman-teman di sini? Sejauh ini setiap minggu kita didatangkan ustazah dari luar, Pak, sehingga membantu kita menambah hafalan sambilan murojaah yang hafalan yang sebelumnya, memperingat hafalan kita sebelumnya. Bagaimana perasaannya sudah mengikuti itu secara rutin? Alhamdulillah saya lebih dekat sama Tuhan saya, Ibu. Akan terus mengikuti kegiatan itu berarti? Insya Allah sampai saya bebas dan saya akan mempertahankannya sampai di luar. Perbedaannya kalau hari biasa dengan sekarang Ramadan ini seperti apa? Kalau di bulan Ramadan biasanya kita melakukan tarawih bersama di luar di aula dengan didatangkannya ustadz atau ustazah. Terus kita tadarusan setiap malam di masing-masing kamar. Kalau hari biasa kan nggak ada tadarusannya di kamar, tapi kalau lagi bulan puasa gini kita ada tadarusannya bersama-sama di dalam kamar. Setiap hari Jumat kita didatangkan ustazah untuk belajar mengaji. Pembelajaran apa yang didapat setelah mengikuti pengajian baik itu selama bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan? Kita lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak bersabar, lebih mendekatkan diri sama Tuhan itu sehingga
menjaga kita dari perbuatan yang telah kita lakukan selama ini gitu. Jadi kita sadar kita sudah berbuat salah selama ini, Bu. Asli sini Mbak ya? Bukan, dari Dompu saya, Pak. Oh dari Dompu. Pernah dijenguk ke sini sama keluarga? Pernah, tapi jarang. Sementara warga binaan lainnya yang pernah mengikuti pelatihan Tata Boga juga bertugas membuat kue kering dan menyajikan menu makanan berbuka puasa. Lapas Perempuan kelas 3 Mataram juga membekali warga binaan dengan berbagai kreativitas. Salah satunya menghasilkan produk kerajinan tangan. Produk ini dipasarkan melalui media online seperti Instagram dan bekerja sama dengan NTB Mall dengan nama La Fema Collection. Setiap hari, berbagai aktivitas keterampilan juga diikuti warga binaan lainnya, seperti menjahit, menyulam, dan merajut. Dengan tujuan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat dengan bekal yang bermanfaat. Selain itu, warga binaan juga diberikan pelatihan untuk mengelola perkebunan hidroponik. Nantinya, hasil kebun akan diolah sebagai masakan untuk dinikmati bersama. Setiap warga binaan, lansia, ibu menyusui, dan anak bawaan juga difasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin di poliklinik lapas yang tersedia. Puji Tuhan tidak ada yang berbeda Pak, izin, karena cuma hanya yang berbeda mungkin untuk layanan titipan gitu. Layanan titipan itu kalau yang non muslim itu diadakan pada siang hari, kalau yang muslim karena digunakan untuk berbuka puasa, jadi layanan titipannya itu diberikan pada sore hari jam 3 sampai dengan jam 5. Kalau yang non muslim jam 9 sampai dengan jam 11. Kalau ada nggak tambahan kayak pengajian misalnya selama Pengajian selama bulan Ramadan tetap dilaksanakan Bapak, izin. Jadi pengajian dilaksanakan seperti tadi yang Bapak sudah lihat itu di hari Jumat pagi. Nah terus kalau yang setelah berbuka puasa itu dilanjutkan dengan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Nah karena sesuai dengan hasil sidang TPP dan keputusan kami secara internal, kami tidak mengadakan tadarus di aula, tapi setelah mereka sholat tarawih jadi kembali ke blok masing-masing, sholat tadarusannya itu di kamar masing-masing. Kalau untuk keterampilan berjalan seperti normal? Ya, berjalan seperti biasa Bapak. Kalau untuk situasi selama bulan Ramadan ini, bagaimana situasi dari warga binaan sendiri? Puji Tuhan, sampai dengan saat ini meskipun saya belum lama di sini dan sudah masuk bulan Ramadan, sampai dengan sejauh ini, sampai dengan hari ini aman dan kondusif. Mereka bisa menerima dengan baik apapun yang disarankan oleh teman-teman petugas yang ada di sini. Berapa jumlah warga binaan saat ini? 241, ya, itu dengan 241 itu dengan anak bawaan 4 orang. Mungkin kedepannya seperti apa Bu rencana dari Kalapas sendiri tentang pengembangan atau mungkin pembinaan ya khususnya bagi para warga binaan di Lapas Perempuan? Kalau saya secara pribadi maupun secara tugas pokok saya sebagai PLT yang ditugaskan di sini, saya berharap supaya warga binaan setelah mendapatkan pembinaan di sini yang pertama tidak masuk lagi, tidak mengulangi tindak pidananya ataupun menjadi residivis. Yang kedua, mereka bisa mengamalkan apa yang mereka dapatkan selama pembinaan di sini untuk dapat diamalkan di keluarganya, terutama untuk mereka siapa tahu tidak mempunyai pencaharian, itu bisa dilakukan ataupun bisa digunakan untuk mereka mencari nafkah setelah mereka keluar dari sini. Tapi ada nggak Bu warga binaan yang unik, artinya dengan adanya pembinaan ini lebih betah rasanya untuk ikut pembinaan terus di sini gitu? Kalau untuk hal itu mungkin secara psikologis ya Mbak, jadi saya tidak tahu Pak persis kalau mereka misalnya untuk setelah keluar mereka mau masuk lagi, tapi rata-rata mereka yang masuk lagi itu rata-rata ekonomi dan faktor pengaruh lingkungan sangat berpengaruh untuk mereka. Karena kalau yang saya lihat, karena kebetulan saya juga sebelum saya ke sini saya sehari-harinya bertugas di Bapas. Jadi rata-rata mereka mengulangi itu karena ekonomi. Dan mereka sudah nyaman dengan tindak pidana yang sebelumnya, misalnya saya tidak menjustis atau apa, dengan narkotika misalnya mereka cepat dapat uang. Jadi itu lagi. Jadi seperti itu. Ya.